Salam sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat PR, Lentera Jiwa, cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin dan mata iman kita, cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita, supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Sama saudara dan saudari terkasih, dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan satu kisah inspiratif berikut ini dengan judul Kisah Dua Rahib dan Seorang Wanita Cantik. Sama saudara dan saudari para sahabat segenap keluarga yang terkasih, dua orang rahib Buddha, Wahab dan Badu, dalam perjalanan pulang kembali ke biara, bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita di tepi sungai. Seperti mereka, wanita itu pun ingin menyeberangi sungai. Sayang, airnya terlalu tinggi. Maka wanita cantik itu minta bantuan salah seorang rahib menggendongnya sampai di seberang. Wahab dan Badu saling memandang. Siapa yang akan membantu menyeberangkan wanita cantik itu? Badu menolak karena takut ada sentuhan dan gesekan antara kulit wanita itu dengan kulitnya saat menyeberangi sungai. Wahab pun berbaik hati menyeberangkan wanita cantik itu. Ia berjalan di sungai dengan penuh kehati-hatian agar kaki si wanita cantik ini tidak kena air, jangan pula sampai jatuh terantuk ke sungai. Badu memandang dengan penuh keheranan perilaku Wahab, teman rahibnya ini. Hei Wahab, apakah ada sensasi tertentu di punggungmu tadi saat dada si wanita cantik itu bersentuhan dengan punggungmu? Wahab tidak mengatakan sesuatu apapun, cuma menggelengkan kepalanya, sebab ia tidak mau beradu mulut dengan Badu. Wanita cantik itu meninggalkan mereka sembari membungkukkan badannya untuk menyatakan terima kasihnya karena sudah menyeberangkannya dia di sungai itu. Badu tetap nyerocos sepanjang jalan menuju biara. Selama berjam-jam ia mencaci maki Wahab karena Wahab dianggapnya lengah mematuhi peraturan suci di biara. Apakah Wahab lupa bahwa ia seorang rahib? Bagaimana ia sampai berani menyentuh seorang wanita? Bagaimana mungkin dada wanita itu menempel di punggungnya? Kata-kata seperti ini berkecamuk terus dalam pikiran Badu. Dan lebih lagi, Wahab menggendongnya menyeberangi sungai. Lalu bagaimana kata orang nanti? Apakah tidak merendahkan martabat agamanya? Apakah tidak merendahkan martabat sebagai rahib? Pikiran Badu berkecamuk karena membayangkan terus bagaimana Wahab menggendong dan menyeberangkan wanita cantik itu. Seolah-olah ada film yang terus diputar kembali di otaknya. Walaupun demikian, Wahab tetap bersikap tenang ketika mendengar khotbah dari Badu yang seolah-olah tak habis-habisnya itu. Badu seolah-olah mencitrakan dirinya sebagai orang suci karena kulitnya tidak pernah bersentuhan dengan kulit wanita cantik. Wahab akhirnya tidak sabar lagi. Akhirnya ia menyela, "Kawanku, aku sudah meninggalkan wanita tadi di pinggir sungai. Ia pun sudah pergi meninggalkan kita. Apakah engkau masih tetap membawanya ke biara? Apakah kau masih tetap membayangkan kemolekannya?" Seorang sufi Arab, Abu Hasan Bushanya berkata, "Dosa sebagai perbuatan, dosa bersentuhan fisik, saling mempertemukan kulit, tidak begitu parah dosanya dibandingkan dengan keinginan serta pemikiran tentang dosa itu." Katanya lagi, memang untuk sesaat tubuh membiarkan perbuatan senang karena sentuhan-sentuhan erotis itu. Namun berbeda sekali dengan budi dan hati serta pikiranmu yang mengunyah-unyah dosa orang lain tiada habis-habisnya. Sama saudara terkasih, seringkali ada orang yang klaim diri patuh pada ajaran agama, bahkan
merasa sok suci. Tetapi pada saat yang sama, dengan tiada habis-habisnya ia mengunyah-unyah dosa yang dilakukan oleh orang lain. Lalu, bolehkah aku curiga bahwa ternyata dengan mengunyah-unyah dosa orang lain, justru Anda sendiri berusaha memuaskan diri Anda dengan dosa orang lain itu. Ingat, dosa dalam pikiran justru jauh lebih berat daripada dosa orang yang memuaskan tubuhnya dengan sentuhan fisik. Marilah kita belajar berpikir positif tentang orang lain supaya hidup kita penuh dengan kebaikan dan kebenaran. Tuhan memberkati kita semua. Amin.